urusan kita akan diungkapkan oleh setan ketika kita akan berinfak, ketika kita akan beramal soleh dengan tenaga kita, dengan tubuh kita, tanpa uang. Setan pun akan membuat komen-komen, membuat alasan-alasan kepada kita sekalian. Setan akan mengatakan, jangan sholat tahajud dulu, kamu masih ngantuk, kamu masih capek, kamu masih letih, kamu besok pagi harus bangun, harus berangkat pagi-pagi. Setan akan selalu mengganggu pikiran-pikiran kita. Dan seterusnya. Ketika kita akan berbuat kebaikan, sekali lagi setan akan selalu mengungkapkan, memberikan hujah, memberikan alasan-alasan yang kita bisa membenarkan alasan setan. Sehingga ketika kita membenarkan alasan setan, maka kita nggak jadi untuk beramal soleh. Inilah yang kita takutkan dalam diri kita ketika kita berbuat kebaikan yang dimenangkan oleh setan. Hadirin sedang sholat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, sekali lagi, kita jangan memenangkan pertempuran dengan, kita jangan sampai kalah. Jangan sampai kalah dengan argumen-argumen setan. Kita harus memenangkan pertempuran dengan setan ketika kita mau berbuat kebaikan. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedikit argumen yang kita harus keluarkan. Ketika setan memberikan argumen, kita pun harus menang dengan argumen dengan setan. Apa yang harus kita bangun argumen-argumen agar kita bisa menang ketika melalui pertempuran dengan setan? Yang pertama, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bangun dalam pikiran kita, dalam argumen kita, bahwa sesuatu yang pasti bagi kita, bahwa kita akan menghadapi yang disebut dengan sakaratul maut. Suatu yang pasti, kita katakan sesuatu yang pasti, kita akan menghadapi yang disebut dengan sakaratul maut. Kita bayangkan bagaimana sakitnya sakaratul maut, bagaimana hausnya sakaratul maut, bagaimana takutnya sakaratul maut, bagaimana puncaknya setan mengganggu kita. Apa yang kita inginkan? Yang kita inginkan adalah ketika kita menghadapi sakaratul maut, ada bisyarah, indah sakaratul maut, ada kabar baik bagi kita. Kalau kita banyak beramal soleh, insya Allah ketika menghadapi sakaratul maut, itu datang malaikat yang mengatakan, la tahzan, la takhaf wa la tahzan wa abshiru bil jannah. Kita menginginkan nanti ketika di saat yang sangat sulit, kita menginginkan datang malaikat di saat yang sangat sulit. Malaikat itu memberikan kabar gembira kepada kita sekalian. La tahzan, jangan bersedih, jangan takut. Wa basyiru bil jannah, kabar yang sangat baik bagi kamu. Kamu akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi siapa itu? Ketika kita banyak beramal soleh. Jadi kita menginginkan semua. Ketika di saat yang sangat sulit seperti itu, kita menginginkan kabar yang baik datang dari malaikat untuk mengabarkan kita, jangan sedih, jangan takut, kamu surga sebagai tempat tinggal kamu. Itu yang kita bangun seperti itu. Insya Allah, kalau ada argumen seperti ini, yang namanya letih, yang namanya uang yang kita cari dengan sulit, itu akan terasa ringan. Karena kita menginginkan kemudahan, kabar gembira, surga di saat yang sangat sulit sekali. Ini yang harus kita ingat baik-baik dalam kehidupan kita sehari-hari, agar kita bisa memenangkan pertempuran melawan setan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, sesuatu yang pasti sakaratul maut, kita yakinkan sesuatu yang pasti kita hadapi. Yang kedua, sesuatu yang pasti kita hadapi, kita akan mengalami yang disebut dengan alam kubur. Kita bangun pikiran kita, alam kubur, alam yang sangat penat, yang sangat gelap, yang sangat menakutkan. Kita akan bersama di situ binatang melata. Kita akan bersama makhluk Allah yang disebut dengan mungkar nakir, yang akan mempertanyakan amal yang kita akan kerjakan. Di
tempat yang sangat takut sendirian kita, sangat gelap. Binatang melata bersama kita, malaikat mungkar nakir yang sadis bersama kita. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bangun dalam pikiran kita, kita menginginkan kuburan kita menjadi riyad min riyadil jannah. Kita menginginkan kuburan kita menjadi taman surga. Kalau kita menginginkan taman surga, maka kita sejak di dunia ini harus banyak beramal soleh. Harus banyak melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah nanti kuburan kita menjadi taman surga, di tempat yang penuh kenikmatan. Itu yang kita inginkan sekali lagi. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga, ketika kita berat menghadapi pertempuran dengan setan yang kita bangun dalam pikiran